Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Jonanda dengan NIM 200406140. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang mixed use building saya, mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Pertama-tama saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan tugas besar Studio Perancangan Arsitektur 4 ini, dan tentu saja saya berterima kasih kepada Bapak Yulesta Putra sebagai dosen pengampu mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 4 ini. Atas bimbingannya dan ilmunya saya juga dapat menyelesaikan tugas besar saya ini. Baiklah, saya mulai. Proyek ini berjudul Rental Office dan Mall atau Kantor Sewa dan Mall dengan pendekatan arsitektur modern. Nah, lokasi ini berada di Jalan Kapten Patimura. Lokasi ini sangat layak lah untuk dibangun gedung serbaguna termasuk perkantoran sewa dan mall. Dengan luas 12.000 meter persegi, lahannya cukup luas untuk pembangunan serbaguna. Lokasi ini juga strategis untuk dibangun gedung misius karena lingkungan sekitar masih cukup memadai satu sama lain, atau di lingkungan sekitar ini masih sama-sama memiliki hubungan satu sama lain. Selanjutnya saya akan membahas pertimbangan dalam mendesain. Pertimbangan saya mendesain kantor sewa dan mall di Jalan Kapten Patimura ini, yang pertama karena belumlah tersedianya pembangkit ekonomi dan belum tersedianya mall di lokasi. Seperti kita ketahui, Jalan Kapten Patimura ini belum ada bangunan mixed use building, lebih tepatnya. Oleh karena itu saya ingin merancang bangunan mixed use building, kantor sewa, dan mall ini di lokasi tersebut. Nah, berikut beberapa area-area, beberapa penjelasan atau area-area yang ada di lingkungan sekitar lokasi tersebut. Seperti di daerah sini eh, ada kantor Pegadaian, di depan site ada kantor BPJS, di samping kiri site ada permukiman, dan di samping kiri ujung site biasanya itu tempat kafe-kafe atau tempat komersil. Jadi lokasi ini benar-benar saya pertimbangkan sedalam mungkin untuk membangun bangunan komersial ini, membangun komersial dan mixed use building ini. Selanjutnya kita akan membahas program ruang. Adapun berikut program ruang mall. Yang pertama itu kita lihat di aktivitas utamanya pengunjung, beberapa ruang ada retail store, restoran, cafe, game center, food court, supermarket, dan kedua ada penyewa retail itu biasanya ada retail, gudang, dan kasir. Dan ketiga ada restoran dan food court itu biasanya ruangnya ada loading dock, dapur, gudang bahan, ruang makan, kasir, ruang cuci, karyawan, dan lain-lain. Keempat ada kafe, di antaranya ruangnya adalah dapur, gudang bahan, kasir, ruang cuci, ruang karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya ada game center di mana ruangnya itu hanya ada tiket box, dan selanjutnya supermarket itu biasanya ruangannya berupa kasir, loading dock, gudang, dan ruang karyawan. Nah, selanjutnya kita bahas dengan kelompok aktivitas pengelolanya. Itu yang pertama itu ada general manager, di mana ruangnya itu ada ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, dan lavatory. Dan kedua ada ruang manager itu cuman hanya ada ruang kerja. Dan ketiga kepala divisi hanya ada ruang kerja dan ruang rapat, dan staf itu hanya ada ruang kerja. Dan selanjutnya itu kelompok aktivitas pelengkap berupa bank. Itu hanya ada ATM center. Sedangkan kelompok aktivitas pelayanan itu saya ada membuat kegiatan ibadah dan program ruangannya itu seperti musola, tempat wudhu, dan tempat wudhu. Dan yang terakhir ada kelompok aktivitas pendukung di mana diantaranya itu ada petugas keamanan. Karena kantor sewa, kita tidak akan tahu siapa yang akan menyewa bangunan ini dan siapa yang akan memakai bangunan ini. Jadi, program ruang di kantor sewa itu hanya berupa kolom-kolom, dan kita hanya tahu membedakannya di mana itu area sewa atau rental area dan juga di mana itu area sirkulasi.
dan ya 85% per lantai itu minimal 85% per lantai itu setiap lantai itu wajib bisa disewa oleh pengguna kantor atau mall tersebut. Selanjutnya ada konsep. Di sini saya ada menuangkan 4 konsep, diantaranya arsitektur modern, dan mempertimbangkan bukaan, selanjutnya open space atau ruang terbuka, dan yang terakhir ada dengan penggunaan modern material. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya arsitektur modern itu. Nah, arsitektur modern itu merupakan konsep bangunan yang mengutamakan bentuk bangunan dibandingkan ornamen ataupun keestetikaan. Tapi bukan berarti bangunan yang kita bangun itu dengan bentuk yang apa adanya. Tapi estetika modern telah berubah menjadi lebih sederhana guna menjamin fungsi bangunan. Nah, pada umumnya dalam konsep bangunan modern, bentuk bangunan akan mengikuti fungsi bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah memaksimalkan fungsi kawasan secara menyeluruh. Berikut merupakan bangunan saya. Dapat dilihat bentuk bangunan ini sebenarnya tidak terlalu banyak liukan atau banyak gaya arsitektur modern lainnya, cukup dengan desain yang petak, namun juga tidak terlalu kaku, seperti terdapat pada ornamen roster di kanan kiri bangunan ini, yang bisa dikatakan dapat kesan arsitektur modernnya. Dan juga saya mempertimbangkan banyak bukaan pada bangunan saya ini. Terlihat pada sisi tampak bangunan ini, semuanya itu bermaterial jendela, karena sesuai dengan konsep saya berupa mempertimbangkan bukaan. Nah, selanjutnya ini merupakan tampak belakang dan tampak samping kanan. Bisa dilihat bangunan ini tidak banyak ornamen, namun juga tidak kaku. Terlihat beberapa banyak material seperti kaca yang teraplikasikan di bangunan ini sesuai dengan konsep saya juga. Selanjutnya ada karakteristik features. Ini merupakan konsep dan gagasan dalam bangunan saya itu, yaitu yang pertama ada memiliki hubungan dengan lingkungan, yang kedua ada materialnya dengan material modern, yang ketiga mempertimbangkan bukaan, yang keempat open space, dan yang terakhir itu penggunaan warna yang modern. Saya ingin membahas yang open space, di mana open space ini merupakan konsep yang saya tuangkan hanya untuk bersifat private. Jadi open space ini hanya bisa diakses oleh pengguna kantor atau yang berada di tower ini. Nah, open space ini dapat kita akses melalui lift yang titiknya dari basement, dan titik untuk maju ke open space ini berada di podium lantai atap atau denah lantai 4. Nah, walaupun dikatakan open space ini hanya berupa beberapa pepohonan, vegetasi, dan juga area tempat duduk saja. Jadi di open space ini para pengguna kantor bisa merefreshingkan pikiran mereka ketika mereka lelah untuk bekerja di kantor sewa tersebut berdasarkan aktivitas masing-masing mereka. Jadi open space ini dapat membantu untuk menjadi wadah untuk membuat mereka supaya tidak stres. Nah, beberapa material juga atau detail arsitekturnya terlihat dengan konsep arsitektur modernnya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan apa sih perbedaan mall dan kantor pada bangunan ini. Pertama kita akan membahas mall, di mana mall itu merupakan area publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, yang dilengkapi dengan retail dan layanan publik lainnya. Mall ini memiliki bentuk yang memanjang sesuai dengan bentuk tapak yang ada. Dan sedangkan kantor yang berada di bawah ini merupakan gedung atau fungsi utama atau private area, di mana pada area perkantoran hanya terdiri dari beberapa kolom yang menandakan bahwa area persewaan dan sirkulasi saja.
Jadi tidak ada program ruang secara detail. Jadi kita akan tahu apa aja yang di dalam ruangan itu ketika kita tahu siapa yang akan menyewa ruangan itu atau siapa yang akan menyewa kantor itu per lantainya. Nah, dan juga dilengkapi dengan ruang terbuka yang hanya bisa diakses oleh pengguna kantor. Jadi pengguna mall tidak bisa masuk ke area ruang terbuka ini. Saya ingin menjelaskan secara singkat bagaimana sih kita masuk bangunan ini menggunakan mobil, dan saya akan menjelaskannya secara singkat. Jadi, ketika kita memasuki mobil, rem itu berada di sini. Ini merupakan rem untuk masuk, dan ini merupakan rem untuk keluar. Nah, rem ini mobil akan terus berjalan dan disambungkan pada titik ini, dan disinilah sirkulasi di mana mobil akan parkir dan dan menuju ke basement 1 atau basement 2. Nah, tapi kita bisa saja langsung masuk dari entrance yang berada di podium lantai pertama. Di sini merupakan retail-retail seperti KFC, Zara, Miniso, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada beberapa kafe, dan saya menyediakan musola dan ruang wudhunya, karena tempat ibadah sangat penting dimanapun kita berada. Nah, begitu juga di podium lantai 2 terdapat retail, game center, cafe, dan juga ruang duduk. Begitu juga di lantai 3 ada retail, food court, supermarket, dan juga Gramedia. Selanjutnya ini sudah merupakan area private, di mana diantaranya hanya ada area kantor sewa dan juga ruang terbuka yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini merupakan tower lantai 5 sampai 10. Jadi towernya itu merupakan lantai yang tipikal, dan di sini yang kita dapat membedakan ruangannya itu adalah di mana area sewa dan di mana sirkulasi. Berikut merupakan area sewa dan berikut merupakan sirkulasi. Dan di tower ini juga terdapat musola dan juga ruang untuk wudhu. Dan yang terakhir ada tower rooftop. Nah, di tower rooftop ini hanya ada penerusan core atau berupa lift, sub-sub, dan yang lain-lainnya, di mana core itu titik ujungnya itu berada di top, dan titik awal itu berada di basement lantai 2. Begitulah secara singkat bagaimana kita dapat memasuki bangunan ini berdasarkan Dena. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk menunjukkan video market yang telah saya realisasikan berdasarkan Dena ini, atau berdasarkan konsep yang telah ada. Dan saya akan menunjukkan video market yang ada. Sekian presentasi dari saya tentang mixed-use building ini. Saya harap presentasi saya ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua, dan saya harap bisa enjoy dalam presentasi saya ini. Dan saya Nicholas Jonanda dengan NIM 2004061440 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.